Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rizal di channel Pejuang Nip. Hai Sobat Nipers, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas 5 soal latihan tes wawasan kebangsaan, yaitu pilar negara tentang seputar sejarah Pancasila. Oke, let's check it out. Baik, kita akan mulai dari soal nomor 1, yaitu tentang pilar negara atau sejarah Pancasila. Bukan atau sih, tapi tentang sejarah Pancasila ya. Baik, soalnya adalah Piagam Jakarta merupakan naskah yang disusun dalam rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan mukadimah atau primbol atau pembukaan. Selanjutnya pada pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 45 oleh PPKI. Istilah mukadimah diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya itu, perbedaan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah apa nih? Bisa lah ya. Cek dulu ya opsinya ya. Yang A itu perbedaan pandangan mengenai sistem sosial Indonesia, B perbedaan pandangan mengenai sistem politik, C piagam disebutkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, sedangkan pada UUD 1945 tidak. D. Pada pembukaan UUD 45 disebutkan 5 sila secara utuh. Yang E. Pada Piagam Jakarta sila keempat berbunyi penegakan musyawarah atau demokrasi. Baik, kalian pause dulu ya videonya, lalu coba jawab dulu dalam hati, lalu disimpan ya jawabannya. Soal nomor 1, jawaban yang benar adalah C. Kenapa C? Kita lihat ke pembahasan ya. Kan yang ditanya itu kan perbedaan ya. Perbedaan antara Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sama Undang-Undang Dasar, sama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI sidang kedua pada tanggal sidang kedua PPKI sidang pertama ya pada tanggal itu 18 Agustus ya, yang disahkannya itu setelah proklamasi gitu. Oke, perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD NKRI 1945 itu, yang pertama itu kata mukadimahnya itu pada Piagam Jakarta diganti dengan pembukaan. Yang kedua, kata hukum dasar dalam Piagam Jakarta diganti dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kata menurut dasar pada Piagam Jakarta dalam kalimat berdasar kepada ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu dihapuskan ya. Yang keempat itu kalimat bla 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 dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya pada Piagam Jakarta itu juga dihapuskan ya. Piagam Jakarta itu sendiri berisi semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme dan fasisme serta memulai dasar pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya kawan-kawan, gitu ya Sobat Nipers. Jadi yang benar itu adalah opsi C, yaitu pada Piagam Jakarta disebutkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tidak. Itu ya. Selamat ya buat yang jawab benar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2,
Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NKRI 45 secara yuridis merupakan rumusan Pancasila yang sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam sejarah ada beberapa rumusan masalah Pancasila yang pernah muncul. Satu sama lain ada yang sama, ada yang berbeda. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Konstitusi RIS, apa sih RIS itu? Republik Indonesia Serikat, tercantum sama persis dalam, kita lihat opsinya dulu ya. Yang A itu UUDS tahun 50 berlaku tanggal 17 Agustus sampai 17 Agustus tahun 50 sampai 5 Juli tahun 59. Yang B-nya UUD tahun 50 berlaku dari tanggal 17 Agustus tahun 50 sampai 5 Juli tahun 59. Yang C UUD tahun 50 berlaku dari tanggal 17 Agustus tahun 45 sampai 5 Juli tahun 59. Yang D-nya itu UUDS tahun 50 dari tanggal 18 Agustus tahun 50 sampai 5 Juli tahun 60. Yang E-nya itu pembukaan UUD tahun 945. Silahkan kalian pause dulu ya videonya. Coba kalian jawab dulu dan simpen jawaban kalian itu dalam hati ya gitu. Soal nomor 2, jawaban yang benar adalah A. Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku dari tanggal 17 Agustus yang berlaku dari tanggal 17 Agustus tahun 50 sampai 5 Juli tahun 59 gitu ya kawan-kawan. Kita lihat pembahasannya ya. Jadi dalam Konstitusi Federal Republik Indonesia Serikat itu yang berdiri sejak tahun 1949. Nah, RIS ini itu sangat singkat ya, Sobat Nipers. Itu sekitar 1 tahunan deh. Gak lama, bentar banget kok. Itu. Rumusan dasar negara terdapat dalam pembukaan paragraf ketiga. Rumusannya itu adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Republik Indonesia Serikat itu hanya berumur singkat. Dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan dengan menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Nah, dalam konstitusi ini dasar negara terdapat dalam pembukaan paragraf keempat dengan rumusan yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dari sini terlihat bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950 adalah sama. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A, yaitu Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 yang berlaku dari 17 Agustus tahun 50 sampai 5 Juli tahun 59 gitu. 5 Juli tahun 59 ini kan identik sama dekret presiden ya gitu. Lanjut ke nomor 3. Soalnya itu kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS tahun 50 dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada bulan Juni tahun 59.
Akhirnya, demi keselamatan negara, maka pada tanggal 5 Juli tahun 59, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Berikut ini yang tidak termasuk dalam isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah yang opsi A itu membubarkan konstituante ya. Yang B pembentukan Dewan Penasihat Presiden. Yang C tidak berlakunya UDS tahun 50. Yang D dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang E itu menetapkan berlakunya kembali UUD tahun 45. Silahkan kalian pause dulu ya videonya, lalu kalian coba jawab dulu sendiri, terus simpan jawaban kalian dalam hati ya. Soal nomor 3, jawaban yang benar adalah selamat, yang jawab opsi B itu adalah yang benar, yaitu pembentukan Dewan Penasihat Presiden. Kan ini kan yang tidak termasuk ya, berarti kan kecuali. Sementara sisanya itu malah betul gitu ya. Kita lihat ke pembahasannya ya. Isi dekret presiden tahun 59 itu pada tanggal 5 Juli. Isinya itu apa aja sih? Yang pertama itu dibubarkannya Badan Konstituante. Nah, dibubarkannya ini ya itu sih karena Badan Konstituantenya itu seperti yang soal tadi tuh, nggak bisa menggantikan atau melanjutkan UUD yang sebelumnya gitu loh. Jadi terpaksa dibubarkan karena tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai ekspektasi gitulah. Nah, yang kedua itu diberlakukannya kembali UUD 1945. Nah gitu, karena UUD RIS ini karena UUD RIS ini kan udah selesai atau dikeluarkannya dekret presiden ini, berarti otomatis UUD RIS-nya itu nggak berlaku lagi nih. Jadi berganti lagi sama UUD yang dulu yang udah pernah dipakai oleh Indonesia gitu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketiganya itu tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Nah, otomatis kalau udah diberlakukannya lagi Undang-Undang Dasar 1945, otomatis ya UUDS-nya juga pasti nggak kepake lah, karena kan udah ada UUD 45 yang tadi yang udah pernah dipakai oleh Indonesia pas awal-awal gitu. Nah, yang keempatnya itu dibentuknya MPRS dan DPAS. Nah, MPRS itu apa sih? Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dan DPAS itu adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah bala tentara Jepang, pemerintah militer Jepang yang diwakili Komando Angkatan Darat yang ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan BPUPKI yang diresmikan pada tanggal berapa nih? Ingat ya, BPUPKI diresmikan pada tanggal. Hati-hati nih, ada kata diresmikan nih. Jangan sampai terkecoh ya. Kita lihat opsi A itu ada 1 Maret tahun 45, yang B 29 Mei tahun 45, yang C 7 Agustus tahun 45, yang D 29 April tahun 45, yang E 1 Juni tahun 45. Baik, silahkan kalian pause dulu video ini, lalu coba jawab dalam hati dan simpan jawabannya ya. Gimana nih, udah ada jawabannya belum nih? Hati-hati ya, soal ini agak mengecoh loh. Nah, soal nomor 4 ini, jawaban yang benar adalah betul. Yang benar adalah D, 29 April 1945. Pembahasannya itu adalah pendirian BPUPKI itu diumumkan oleh
Oleh siapa? Ayo. Oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Nah, ini yang diresmikannya itu sebenarnya itu pada tanggal 29 April gitu. Nah, kalau yang 1 Maret tadinya itu bukan diresmikannya ya. Jadi baru dicetuskannya aja itu. Nah, oleh siapa itu dicetuskannya? Oleh Kumakichi Harada gitu. Nah, yang tadi itu kan 29 April itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini juga dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Gitu ya Sobat Nippers. Lanjut nggak nih? Lanjut dong. Soal kelima adalah soal yang terakhir ya. Let's check it out. Next. Soal nomor 5. Gampang nih, pasti kalian pasti bisa. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Dr. Rajiman Widioningrat, D. Ahmad Subarjo, E. Mr. Supomo. Baik, silakan kalian pause video ini, lalu kalian coba jawab sendiri dan simpan jawabannya dalam hati ya. Udah dapet jawabannya belum nih? Pastinya udah dong ya. Gampang kok ini. Soal nomor 5 itu jawaban yang benar adalah C. Dr. Rajiman Widioningrat. Pembahasannya itu adalah BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Widioningrat. Nah, itu nama panjangnya ya Sobat Nippers. Biasanya kan kita kalau itu dengar nama umumnya aja seperti Dr. Rajiman Widioningrat gitu. Kalau ini kan nama panjangnya gitu. FYI aja for your information gitu. Nah, Dr. Rajiman Widioningrat ini wakil ketua yang pertamanya itu adalah Ichibangase Yoshio, yaitu perwakilan dari orang Jepang sendiri gitu. Nah, yang wakil keduanya itu ada Raden Panji Suroso gitu. Gitu ya Sobat Nippers. Cukup segini dulu aja ya untuk video kali ini. Video 5 soal pembahasan tes wawasan kebangsaan, pilar negara, sejarah Pancasila. Kalau kalian ada yang masih bingung atau kalian mau meralat sesuatu atau sayanya ada kesalahan gitu dari beberapa soal atau pembahasannya, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Sama siapa sih yang tadi yang jawabnya benar semua, nanti coba komen ya. Aku mau tahu nih, kalau ada yang benar semua hebat nih, pasti nanti TWK-nya dapat skor gede. Mantap. Oh iya, mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya atau dalam tutur katanya atau juga dalam kosakata pertanyaan dan pembahasan yang saya ketik ini. Jangan lupa ya, subscribe channel ini, channel Pejuang NIP, agar bisa lebih berkembang lagi. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya bila channel ini atau video ini itu bermanfaat untuk kalian ya. Gitu kawan-kawan. Gitu ya Sobat Nippers. Oke, sampai jumpa ya di next video selanjutnya. Salam Pejuang NIP. Sampai jumpa Sobat Nippers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.